sapaduakeun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, cinta kasih Kristiani tidak mengenal batas ruang dan waktu. Cinta tidak mengenal batas ruang dan waktu. Karena cinta, kita bersama-sama berkumpul di sini untuk mengingat orang tua kita, saudara kita, bapak kita, Bolang Nalu Barus yang telah dipanggil oleh Tuhan di usia yang ke-72 tahun. Karena cinta, maka kita berkumpul bersama untuk saling mendoakan. Kita mendoakan orang tua kita ini, orang tua kita juga mendoakan kita. Karena cinta itu tidak terbatas. Dimanapun kita berada, entah itu beda waktu, beda ruang, beda tempat, cinta selalu ada. Maka pada perayaan yang penuh rahmat ini, kita mohonkan rahmat dan belas kasih Tuhan untuk arwah orang tua kita ini. Semoga ia beristirahat dalam keabadian. Tak lupa juga kita berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, secara khusus istri Ibu Malem Ruginting dan juga anak-anak. Semoga senantiasa dicurahkan Roh Kudus, roh kekuatan dan penghiburan, sehingga dalam seluruh perjuangan hari-hari hidup mereka senantiasa terhibur dan dikuatkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, mari di awal perayaan ini masing-masing kita periksa diri kita. Kita akui kekurangan, salah dan dosa-dosa kita, supaya kita pantas dan layak merayakan misteri suci ini. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh memikirkan kebangkitan. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu
disuruhnyalah mengadakan kurban penebusan salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku demi kesetiaan-Mu, jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanku, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tangan kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habislah semangatku, perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu cemas, percayalah kepada Allah juga kepadaku. Ada banyak tempat di rumah Bapakku. Seandainya tidak, pasti kukatakan kepadamu. Sungguh, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku datang kembali untuk mengantar kamu besertaku, agar tinggal bersama-sama dengan aku. Kamu tahu kemana aku pergi dan kamu tahu jalannya." Kata Thomas, "Kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Oleh karena itu, bagaimana kami dapat mengetahui jalannya?" Jawab Yesus, "Aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya melalui aku, orang dapat sampai kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Sudah lapar? Saya sengaja bertanya sudah lapar atau belum, biar saya tahu berapa lama saya bicara. Sekarang jam 7:30 lewat 2 menit. Kita sepakat berapa lama panjang khotbahnya. Biasanya kalau pastor bertanya begini, orang menjawab, "Terserah pastor." Tapi kalau pastor balik bertanya, 2 jam cukup? Maka mereka akan berkata, "Jangan juga lah pastor." Maka kita sepakat berapa menit? 1 jam cukup? Jangan juga pastor. Maka selalu saya bilang, kita main kode-kodean saja. Ya, main kode-kodean. Karena saya pandai membaca kode. Saya pandai. Kalau hari Minggu ya, di stasi, kan kita bicara itu, saya perhatikan semua. Bahkan cara duduk, tangannya, bungkuknya, saya perhatikan semua. Maka kalau Bapak dan Ibu saudara-saudari, misalnya hari Minggu di gereja, ada bapak-bapak yang ketika saya berkhotbah tangannya begini di kursi, lalu pertengahan khotbah begini posisi duduknya, kan kode itu ya. Apa maksudnya? Cepat selesai, kan itu kodenya. Atau misalnya ketika saya berkhotbah, tiba-tiba ada ibu-ibu yang spontan begini, itu apa maksudnya? Membosankan, gitu ya. Maka jangan sanksi Bapak dan Ibu. Saya bisa membaca kode, maka walaupun mata saya ke sini, yang ujung ini bisa melihat ke sana. Ya. Kasih kode kalau rasa sudah terlalu panjang. Ya. Kasih kode nanti kalau memang sudah lapar. Kodenya itu apa? Ubah posisi duduk. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai bicara, sudah tadi ya. Sebelum saya mulai berkhotbah, siapkan baik-baik posisi duduk yang nyaman. Karena kalau berubah sedikit, maka selesai khotbahnya. Ya. Siap? Sepakat? Jangan ada lagi yang berubah posisi duduknya. Biar mulai. Sepakat?
Bapak dan Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya, saya yakin bahwa kita semua mengimani bahwa Tuhan Allah itu adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Betul? Saya yakin dan percaya, semua kita yakin bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Sepakat? Tuhan yang punya semua. Segala sesuatu berasal dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Kalau ini kita percayai, maka harus yakin juga bahwa hidup ini bukan milik saya. Tuhan pemilik kehidupan. Dari Dia berasal hidup ini dan akan kembali kepada Dia hidup ini. Begitu ya? Hidup itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Dari Dia hidup ini berasal dan akan kembali kepada Dia. Kalau hidup ini milik Tuhan, maka jangan coba-coba ambil hidup ini. Begitu ya? Maka kalau misalnya ada satu negara yang melegalkan hukuman mati, maka gereja Katolik pasti tidak suka. Apa dasarnya? Tuhan itu pemilik kehidupan, maka yang mengambil kehidupan itu hanya Tuhan. Manusia jangan pernah mengambil hidup orang lain atau hidupnya sendiri. Jangan bunuh orang atau jangan bunuh diri. Kan begitu. Karena Tuhan yang punya segala sesuatu berasal dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Ingat posisi Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Dari Dia. Belum 5 menit. Karena Tuhan yang punya, maka jangan ambil hidup orang dan juga jangan ambil hidup sendiri. Karena Tuhan yang punya. Maka dalam 10 perintah Allah ada perintah jangan membunuh. Jangan ambil hak Tuhan. Yang memberi hidup Tuhan, yang mengambil hidup adalah Tuhan. Sepakat? Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, harus kita yakini juga, harus kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa kalau ada awal berarti ada akhir. Ini hukum alam. Ada awal, ada akhir. Ada hidup, ada mati. Kalau sudah lahir, maka pasti mati. Hidup itu pasti, maka mati juga. Bukan saya yang bilang ya. Hidup itu pasti, maka mati juga pasti. Walaupun kita tahu bahwa sudah hidup pasti mati, ada awal ada akhir, kalau sudah lahir pasti mati, tetapi sulit bagi kita kalau berbicara tentang kematian. Tapi jangan takut Bapak dan Ibu, saudara-saudari, malam ini kita berbicara tentang kematian. Sudah tahu kita hidup itu pasti, mati pasti, tetapi dalam kehidupan kita setiap hari banyak orang yang sudah hidup takut mati. Ya banyak itu ya. Sudah hidup takut mati. Kalau kita ketemu, kita salaman, apa kita bilang? Jua-jua. Atau kita pamit pulang, apa kita bilang? Sehat-sehat kita ya. Supaya apa? Jangan cepat mati. Atau saya salah? Betul ya? Jua-jua, sehat-sehat kita. Supaya apa? Ya, jangan cepat mati. Atau saya yang salah? Ada orang yang sudah hidup takut mati. Yang lebih parah, sudah hidup tidak mau mati. Tidak mau mati. Ada juga yang sudah hidup cari
ada yang sudah hidup cari mati. Maka mungkin saya pernah cerita ya, dulu waktu saya masih deli tua, saya sering melayani misa arwah seperti ini ke arah Penen, Kembangan, Pernanganan, Mardinding, arah sana ya. Jadi pernah satu ketika molor, misa arwah mulai jam 9, maka selesai hampir jam 12. Ya kan saya juga takut mati, maka ya kan saya juga takut mati. Maka sebelum misa mulai saya bilang, Pak Purhangat, kira-kira jalan pulang aman? Lalu apa kata Pak Purhangat? Pastor, kalau di sini jalan pulang pasti aman. Maksud saya aman ya, dari begal atau dari pencurian. Takut mati. Kata Pak Purhangat, jangan takut pastor. Kalau arah sini minimal dari Penen sampai di Biru-Biru pasti aman dari begal. Tapi nggak tahu ya kalau dari makhluk halus. Itu saya tidak menjamin. Terus saya bilang sama Pak Purhangat, udah Pak Purhangat, urusan begal pencuri itu urusan Pak Purhangat, yang penting saya selamat. Urusan setan segala macam urusan saya. Jadi kami sepakat sampai setengah 12 misa. Terus saya penasaran, saya tanya kepada Pak Purhangat, Pak Purhangat, kenapa Pak Purhangat bilang aman? Karena kalau ada begal atau ada pencuri yang masuk ke arah Penen sini, maka kami sudah telepon orang Biru-Biru, orang Simpang Kawat, tutup jalan. Akan kami cari sampai kami dapat dan kami bunuh. Maka kalau ada pencurian sepeda motor arah sana kan langsung ditembak mati ya. Betul itu kan? Ini kan namanya cari mati. Sudah hidup bagus-bagus, sehat, tetapi cari mati. Jadi ada tadi sudah hidup, takut mati. Yang parah sudah hidup, tidak mau mati. Ada juga yang hidup, cari mati. Tetapi ada juga Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah hidup, mau mati. Pernah dengar ada orang yang sudah hidup tapi bosan hidup, maunya mati saja? Pernah? Ada orangnya di sini. Jadi kan ada juga posisi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kan ada cerita itu, mungkin belum pernah saya cerita. Saya sebut saja marganya, Bolang Sinukaban. Bukan orang Tiga Johar, percayalah. Saya pernah misa ulang tahun di rumahnya. Waktu itu dia umur 82 tahun. Jadi saya kebetulan ke rumahnya untuk misa ulang tahun. Misa berjalan dengan lancar. Setelah misa, kok saya lihat umat itu belum pulang. Ada apa? Makan ya, setelah misa makan bersama, tetapi mereka belum pulang. Lalu saya bertanya kepada Pak Purhangat, Pak Purhangat, kenapa mereka sudah selesai makan tetapi belum ada yang pulang? Lalu Pak Purhangat dengan bangga menjawab, Pastor, kalau pastor belum pulang, umat ini belum pulang. Wah, luar biasa. Tidak tahu nanti durian tinggung ya. Kemudian saya bilang, ya udahlah kalau begitu saya mulai. Karena memang sudah terlalu lama juga kami di rumah itu. Begitu saya mulai bangun, salam tuan rumah supaya pulang, lalu semua berdiri mengantri untuk pulang. Lalu ketika saya salam bolang itu tidak mau melepas tangan saya. Lama sekali dipegangnya, lalu seperti mau membisikkan sesuatu. Lalu saya dekatkan telinga saya. Apa kata bolang itu? Pastor tahu umur saya sudah 82 tahun. Saat ini saya sudah sakit-sakitan. Istri saya
sudah 2 tahun lalu pergi meninggalkan saya. Anak saya sudah sukses, 1 belum menikah. Saya mohon pastor, kalau bisa pastor doakan saya supaya saya cepat. Pastor doakan saya supaya saya cepat mati. Kenapa? Karena di usia saya yang 82 tahun ini saya sudah sekali mati suri. Apa mati suri ya? Mati suri. Apa mati main-main itu atau apa itu? Mati suri. Jadi waktu itu sempat mati, lalu keluarga besar sudah pesan peti, sudah pesan ambulans dan lain sebagainya. Ternyata 2 jam kemudian hidup. Mati main-main itu ya. Lalu ini saya tanpa tanggapan, pulang ini terus bercerita, doakan saya pastor supaya saya cepat mati. Lalu pastor tahu apa yang saya lihat selama saya mati 2 jam itu? Saya bilang tidak. Bapak ibu saudara-saudari tahu apa yang dilihat pulang itu? Tidak kan? Karena memang kita belum pernah mati. Pulang itu bilang begini, yang saya lihat di sana gelap, tidak ada apa-apa, gelap. Maka menurut saya betul apa yang dikatakan Stephen Hawking. Kenal? Stephen Hawking itu, dia dulu katanya orang terpintar kedua setelah Einstein. Masih ingat sekitar 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu itu baru meninggal. Jadi dia sakit Parkinson, tahu ya, yang miring-miring terus duduknya di kursi roda saja itu, tapi otaknya jalan. Mungkin betul apa yang dikatakan Stephen Hawking, kata bolang Sinukaban tadi, bahwa surga tidak ada, neraka tidak ada, gelap. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan atau pandangan bolang tadi, ibu-ibu di belakang sudah, ya pastor, mereka sudah antri untuk pulang. Jadi saya bilang, sehat-sehat pulang ya, kapan-kapan kita cerita. Lalu kami pulang. Tetapi dalam perjalanan pulang, saya berefleksi dan berpikir, mungkin ini salah satu alasan kenapa orang takut mati. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa orang takut mati. Karena gelap. Tidak tahu kita ada apa di balik dunia setelah mati ya. Jadi waktu itu saya tanya kepada orang-orang itu, Bapak dan Ibu saudara-saudari, apakah kita takut mati? Mereka bilang, tidak. Hebat. Mau sekarang? Tidak. Tapi saya bilang, kalau saya takut mati. Kalau Bapak dan Ibu saudara-saudari tidak takut mati, tidak apa-apa. Kalau saya masih takut. Kenapa? Saya masih muda. Kalau bolang Sinukaban tadi sudah 82 tahun, sudah cukup lah ya. Kalau saya, ya tunggu dulu lah. Maka waktu itu saya tanya, Bapak dan Ibu saudara-saudari, kenapa sebenarnya kita takut mati? Kenapa sebenarnya kita takut mati? Ada 3 jawaban yang menarik menurut saya. Jawaban pertama itu dari seorang ibu di sebelah kiri. Waktu itu kan dibilangnya, Pastor, kenapa saya takut mati? Karena ladang sawit saya di Riau masih luas. Ini normal ya, manusiawi. Ladangnya masih luas, siapa yang mau cepat mati? Lalu ada ibu-ibu juga di sebelah kanan saya menjawab, Pastor, kenapa saya takut mati? Karena anak saya belum menikah semua. Ini manusiawi ya. Lalu ibu-ibu yang di tengah waktu itu kan, Pastor, saya, silahkan ibu, saya takut mati Pastor, karena saya tidak tahu hidup setelah kematian. Mana tahu sampai di sana nanti saya tidak bisa lagi makan B1, tape, durian. Ini kan manusiawi juga.
Lalu Perhanger menjawabkan, pastor, boro-boro hidup, boro-boro mati, hidup saja susah, beli beras susah, minyak mahal, mending mati saja. Tetapi saya mengajak kita semua, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kira-kira kenapa kita takut mati? Minimal saya mencari tahu bahwa orang takut mati itu karena tidak tahu kemana setelah mati. Walaupun beriman Katolik ya, masih ragu kita kemana setelah mati. Maka pertanyaan kemana kita setelah mati sudah banyak dijawab. Setiap agama punya jawaban yang berbeda-beda kemana manusia setelah mati. Orang Yahudi percaya bahwa setelah seorang manusia mati, dia akan kembali ke Sheol, tempat di mana dunia belum diciptakan. Di sana gelap, berantakan, ada ketidakteraturan. Orang akan kembali ke situ. Kalau orang Saduki percaya bahwa setelah manusia mati, maka akan ada kebangkitan di sana. Hidup di sana itu persis sama dengan hidup saat ini. Maka pernah saya katakan yang pemuda itu datang mencoba Yesus dengan membawa sebuah kasus poliandri, bukan? Sudah pernah saya ceritakan. Dia bertanya, 7-7-nya mati dengan beristrikan perempuan itu ya. Pertanyaannya, di sana siapa yang menjadi istrinya yang sah? Orang percaya bahwa hidup di sini sama dengan hidup di sana sama dengan hidup di sini, orang kawin dan mengawinkan. Tetapi orang Saduki tetap percaya bahwa ada hidup setelah mati. Di kampung saya pun sama, adat istiadat ya. Percaya bahwa setelah orang meninggal maka akan ada hidup di sana. Orang tua saya pun masih dalam tahun ini meninggal. Adat istiadat saya percaya bahwa setelah meninggal akan ada hidup di sana. Bentuknya bagaimana tidak ada yang tahu. Maka 3 tas besar masuk ke dalam kuburnya. Pakaiannya semua ikut ke dalam kuburnya. Kain-kainnya semua ikut ke dalam kuburnya. Memang kadang saya bertanya, untuk apa itu kan? Orang bilang, nanti dipakainya di sana. Nanti dipakainya di sana. Diselipkan pula uang 300.000 di belakang. Untuk apa? Belanja dia di sana. Ya kadang kita bertanya kan, di sana mungkin mata uang rupiah ya. Tapi minimal dengan ungkapan itu kita percaya bahwa ada hidup di sana. Bentuknya bagaimana tidak tahu. Yang penting kita kasih saja pakaiannya biar bisa dipakainya di sana ya. Itu kan menurut orang Saduki, orang Yahudi, dan menurut adat istiadat ya. Lalu menurut iman Katolik, Bapak dan Ibu saudara-saudari, kemana kita setelah? Apakah ini sebuah kode? Memang sebenarnya pura-pura itu bagus juga ya. Pura-pura itu ada bagusnya juga ya. Karena dari tadi saya sudah melihat banyak sekali yang merubah posisi duduk, tapi saya pura-pura. Maka ada baiknya juga pura-pura ya. Pura-pura tidak tahu. Jadi, udah di mana tadi? Menurut orang Saduki sudah ya, orang Yahudi dan menurut adat istiadat sudah. Pertanyaannya, kemana orang setelah mati menurut orang Katolik? Stasi Duren Tinggi. Memang kalau Perhanger harus begitu menjawab. Percaya bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Kenapa? Karena dalam iman kepercayaan kami yang sering kami ulang setiap hari Minggu, dikatakan di sana, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, ada kebangkitan badan, ada
kehidupan yang kekal. Jadi untuk orang Katolik, orang Kristen, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Percayalah akan ada kebangkitan badan, kehidupan yang kekal, bukan akhir dari segala-galanya. Maka bacaan Injil tadi apa kata Yesus kan? Jangan takut, jangan cemas, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Sebab apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi mendahului kamu untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke sana. Supaya apa? Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Begitu kata Yesus tadi ya. Aku pergi mendahului kamu untuk menyiapkan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Maka kalau percaya kepada Yesus, sudah ada jaminan bukan? Sudah ada tempat kan? Waktu saya bilang begini, ada seorang nini yang tunjuk tangan. Pastor, kira-kira kita di sana duduk, berdiri atau tidur? Hah? Kira-kira kita di sana duduk, berdiri atau tidur? Maksud saya bilang, mau bawa tempat tidur dari sini? Tidak katanya. Saya bilang, saya tidak tahu, karena saya belum pulang dari sana. Tetapi yang pasti Tuhan sudah bilang tadi, percaya kepada aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Banyak tempat, lebih besar dari Jambur ini. Banyak tempat, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Pertanyaannya sekarang, sekaligus penutup lah ya, sudah banyak tadi yang berubah posisi duduknya. Selain berubah, perut saya pun sudah kurang enak. Jadi Bapak dan Ibu saudara-saudari, pertanyaannya sebagai penutup, orang tua kita yang kita doakan ini, Bapak Nalu Baru, saya pikir waktu itu saya yang bawa juga misa arwah ya, di Jambur, misa Requiem di Jambur ya, tapi bukan di sini, di sana. Pertanyaannya, apakah Bapak orang tua kita Nalu Baru sini pengikut Kristus? Percaya kepada Kristus? Di mana sekarang? Apa kata bacaan Injil tadi? Percayalah kepada Allah dan juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Percaya kepada Kristus? Yakin? Di mana dia sekarang? Sok tahu semua. Percaya kepada Tuhan ya, pengikut Kristus. Kalau sesuai dengan yang Tuhan katakan, harus percaya bahwa tempatnya sudah di surga. Karena itu iman kita ya. Tuhan yang bilang, banyak tempat di rumah Bapakku. Aku akan, percayalah kepada aku katanya. Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun ada di situ. Maka kalau kita percaya bahwa ia adalah pengikut Kristus, maka tempatnya di mana sekarang? Sudah bersama Kristus. Maka tadi saya katakan di kalimat pembuka, cinta itu tidak mengenal batas ruang dan waktu. Cinta tidak mengenal batas ruang dan waktu. Tidak ada sekat-sekat cinta itu. Karena cinta itulah yang memungkinkan kita untuk saling mendoakan. Kita yang hidup mendoakan mereka yang sudah meninggal, yang di surga mendoakan kita yang masih berbicara di sini. Maka seringkali saya agak gimana begitu. Kalau di Jambur, kata pengapul di Jambur,
Apa yang sering kali kita katakan? Selamat jalan bola, selamat jalan, beristirahatlah dalam ketentraman, dan semoga menjadi pendoa bagi kami yang masih berjarak. Itu hati kecil saya sebenarnya protes, karena saya mau bilang, doa dulu, kita dulu yang berdoa kepada yang sudah meninggal, baru kita minta doa. Sekiranya Bapak dan Ibu saudara-saudari, kalau yang meninggal masih bisa hidup, pasti marah dia kan, belum pun berangkat udah minta doa, belum pun baru meninggal kan, lalu kita bilang selamat jalan, jadilah pendoa bagi kami. Kita dulu berdoa, setelah kita berdoa baru dia menjadi pendoa. Belum pun pergi sudah minta doa. Maka sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari, cinta itu tidak mengenal batas ruang dan waktu. Sebagai orang Katolik kita percaya bahwa ia sudah bersama dengan Kristus, tapi Tuhanlah yang berhak memberikan. Karena kata ibu itu, murid dari Rasul, dua orang Boanerges itu, datang mamanya kan, pastor, guru, kalau bisa nanti setelah meninggal mereka, tempatkanlah satu orang yang di sebelah kanan, satu di sebelah, pernah dengar itu ya, mama dari Rasul itu kan datang, guru, kalau bisa nanti setelah mereka meninggal ini, anakku dua ini, satulah di sebelah kiri, satu di sebelah kananmu. Apa kata Tuhan? Mereka akan mati seperti aku, tapi hal duduk di sebelah kiri, duduk di sebelah kanan, aku tidak berhak. Mereka itu hanya diberikan kepada mereka yang berhak untuknya. Jadi Tuhan tahu bagaimana memberikan yang terbaik, tetapi harus yakin dan percaya bahwa Tuhan juga pasti tidak akan membiarkan satu ekor dombanya pun hilang. Maka dalam refleksi kita harus yakin dan percaya bahwa orang tua kita, Bapak Nalu, yang percaya kepada Kristus saat ini sudah bersama dengan Kristus Tuhan. Itu iman kita ya. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan memanjatkan doa-doa umat. Saudara dan saudari, marilah kita berdoa secara khusus bagi Bapak Nalu Barus, almarhum Sustriani Sembiring, Putut Barus, Rumah Rutarigan, Lembab Ginting, Bunga Ras Rutarigan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Ya Bapak, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi arwah semua orang yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi arwah semua orang yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat dan keluarga mereka. Ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa juga bagi keluarga yang ditinggalkan, secara khusus istri Malam Ruginting, anak-anak serta cucu. Semoga Bapa senantiasa mengutus Roh Kudus, roh kekuatan dan kebijaksanaan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, agar dalam seluruh perjuangan hidup mereka senantiasa kuat dan terhibur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri. Ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. demikianlah ya Bapa doa-doa permohonan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persembahan Madah Bakti 246. Datang padamu
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Madah Bakti 260. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Cornelius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Nalu Barus, Sustriani Sembiring, Patut Barus, Rumah Brutarigan, Lembab Ginting, dan Bungaras Brutarigan, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Madah Bakti 276. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Ya, gua ni du tengah karena sila tengka gulai babi. Arja siban posisi na. Bukan lebih ingin mana je. Oke, sirkulasi hari.